uh, menyanyikan lagu itu, saya masih ingat yang mengiring musiknya dulu adalah almarhum Freddy Panggabean. Iya. Ya, memang belum klop, dan William juga siapa si kita si Willy Silalahi juga syairnya nggak begitu hafal. Namun demikian kami berlalu tahun 96 ulang lagi di tempat itu, kami menyanyikan lagu itu bersama almarhum Tony Pan Simarmata. Oh ya, Tony Pan. Ya. Tony Pan Simarmata, personel Aksido juga, dan lebih cocok suara itu. Waktu itu saya suara satu, beliau almarhum suara dua, dan abang almarhum suara tiga. 96 sampai tahun 2014 itu lagu tidak kami apain lagi. Berarti jangka panjang ya Bang ya, lama ya? Jangka panjang. Iya. Jangka panjang. Nah, pada saat ketua umum kita Kolonel Nasib Simarmata menjadi ketua panitia Pesta Bona Tahun Simataraja DKI, beliau menugaskan saya yang menyangkut tentang hiburan untuk mendesain, meramu agar ini meriah betul-betul. Saat itulah saya panggil lagi abang almarhum Sarudin Simarmata. Kita akan bawakan lagu Mas. Pada saat itu karena kami yakin masih banyak yang harus kita revisi baik di liriknya maupun di iramanya. Waktu itu kita bersama-sama kami undang beberapa teman-teman kita, yaitu Saudara Robeskin, Saudara Jimmy, Saudara Rajat, Sihar, dan ada Saudara Liden dan Saudara Salmon. Waktu itu di tempatnya bekerjanya Sihar. Kita langsung perbaiki di sana, bahkan di putaran kedua saya ingat saudara Ganer Ade ya ikut kami undang untuk hadir ke sana pelajari, karena saya ingat kamu pada saat itu masih ambil doktor di Bandung. Ya. Itulah perjalanannya, dan pada saat itulah kita publikasikan secara terbuka lagu Mas ini. Kita harapkan ini menjadi lagu kebangsaan kita, dan nyatanya puji Tuhan lagu itu sampai sekarang menjadi lagu yang sudah merakyat keluarga besar Simarmata. Itu mungkin secara garis besarnya dulu. Oke. Ya itu berarti itulah perjalanan lagu ini sampai lagu ini benar-benar sudah disahkan itu ya di Rakernas pertama itu di Batam tahun 2016. Nah, mungkin bisa kita lanjut ini Bang, masalah kita review ini masalah liriknya. Ini kan kalau lirik ini kalau masalah itu ada 6 paragraf atau 6 bait gitu. Nah, kalau yang pertama itu kan di sini dikatakan Opui nasangap nomor 2, Opu Simataraja Simarmata, Buru Limbung Sihole, Persundukna, Imanasian Puta Limbung Ulana. Apa bisa nggak kira-kira Bang ceritakan ini? Kan ini juga tadi data yang Abang kumpulkan, yang Abang berikan ke almarhum Sarudin untuk dirangkai dan dibuat ke lirik, istilahnya dari awal sampai akhir. Nah, ini paragraf pertama ini masalah opung kita ini, masalah opung Simataraja, Buru Limbung Sihole Persundukna, Imanasian Puta Limbung Ulana. Maksudnya bisa Bang ceritakan mengenai ini? Baik, terima kasih. Jadi memang kita memahami dan meyakini bahwa opung kita Simataraja ini bukan karena opung kita dia, tapi sejarah yang kita pelajari dan yang kita kenang bahwa opung kita Mataraja ini adalah salah satu manusia ciptaan Tuhan yang luar biasa. Dia punya kemampuan dan punya hati.
dari beberapa sejarah, tidak lagi di kalangan Samarmata, tetapi di kalangan saudara-saudaranya pun mengakui hal itu. Misalnya bagaimana dia bersikap, bagaimana dia punya rasa iba terhadap adiknya, Nadia Raja, dan itu diakui oleh Nadia. Jadi itu tidak hanya diklaim dari kita Samarmata, tetapi ketika kita konfrontir ini kepada keluarga besar Nadia juga mengakui. Itu satu bukti. Yang kedua, bahwa Opung Mataraja ini dia juga punya hubungan batin dengan keluarga besar para Opung Tambatua. Dan terbukti di silsilah Tambatua, Opung Mataraja ada di sana menjadi bukan anak biologis, tapi anak yang dirajakan oleh bius Tamba satu, sehingga kita jadi anak Tamba Tambatua di Setongkor Dolok, seperti setelah Sialagan kita ada di sana. Ketiga, bagaimana dia berkomunikasi baik dengan Sialagan dan Turnip, berkomunikasi dengan baik dan sebagai dengan Turnip Marpariban, dan kepada Sialagan manggil Bapak Tuak karena memang dampurunya Opung kita, dan itu dilakonin oleh Opung Sumatera ketika puncak terakhir, ketika Opung Sumatera membela Raja Turnip dan Raja Sidawuruk di Simanipro hadapi Raja Purba. Dialah yang turun, bahwa dia terbukti adalah orang yang besar dan dia adalah juru damai, lalu membuktikan. Dan memang ya ternyata dia datang ke rumah Opung kita, Limbong Sihole, dan itu harus, kalau kita udah bicara Opung Sumatera tentu tidak lepas dari Pasodu Bolonya, supaya itu salah satu membuktikan bahwa si Mataraja itu hormat sama pertua. Jadi share ini saya kaitkan itu ke situ supaya nama Opung kita dari Limbong itu tetap ke bawah, dan terbukti setiap kita nyanyikan. Kami sering menyanyikan di Jakarta, saat ketemu dengan Limbong Sihole pasti nyumbang, walaupun berapa mereka pasti turun untuk nyumbang kita. Mereka merasa terpanggil bahwa kita itu mengingat sejarah itu. Jadi itu di bait pertama itu kita jelaskan dulu Opung itu dan bagaimana dia kecintanya terhadap hormatnya, itu yang di bait pertama. Nah mungkin kita itu bait pertama, mencintakan Opung kita dan istrinya Buru apa, itu artinya kita supaya hormat. Nah kemudian di bait kedua ini adalah di Pukau Puima Sadahuta, nah di Goari Huta Samarmata adong musedo di Sita Pianna mual sigornang mai warna. Ya mungkin ini juga bisa abang ceritakan apa maksud daripada bait yang kedua ini. Jadi tentu kita kenapa saya urut seperti itu, karena memang orang yang besar yang sudah punya karisma seperti Opung Sumatera dan seperti orang-orang Batak marga-marga lain juga, pasti dia harus punya kampung halaman. Walaupun tadi seperti awal saya bilang, walaupun pada awalnya adalah perhutan kita adalah di Ronggurni Huta, yang sekarang sebenarnya kalau mau jujur, tanah warisan kita adalah mulai itu Onan Baru, Pangururan sampai ke Sidihun. Itu bagian kita, tapi itu menjadi diserahkan ke Nadiak, sehingga Opung kita tidak punya kampung lagi, tapi karena kepiawaiannya, pendekatan dia di masyarakat setempat, dia bisa dapat kampung dan dia bikin nama kampung itu Samarmata. Itu harus orang tahu. Kenapa? Karena saya berharap dengan adanya lagu ini, share lagu ini, akan ada rasa rindu
bagi peparat yang tidak pernah tahu selama ini gimana uh, uh, pusaka dan leluhur kita Semarmata. Makanya apa saja, makanya saya bilang ada kampungnya Semarmata dekat Danau Toba, dan danau itu disebut Tao Semarmata. Dan biasanya orang Batak sudah punya perkampungan harus dia punya mual, air pancuran, tempat mandi, minum. Hanya memang karena terlalu panjang, sempat saya buatkan itu ceritanya, kalau menurut tradisi orang Batak, bahwa pancuran, ya mualnya setiap marga itu selalu di bawah kampungnya. Ini di atas kampung kita. Sempat saya bikin bahwa kita sebenarnya kampung pertama itu bukan di Semarmata. Karena di mana-mana ditemukan di Samosir itu perkampungan orang Batak, asal mualnya pasti di bawah kampungnya. Jarang itu. Termasuk ada Sialoho, Simanihuru di atas, karena dulu mereka di atas, di pantai. Itulah di bait kedua itu kenapa saya bilang itu. Setidak-tidaknya ini juga mengingatkan kepada leluhurnya dan pewarisnya. Berarti intinya bahwa Semarmata itu punya kampung gitu Bang ya. Dia punya kampung, dia juga punya mual. Jadi itu yang di bait kedua ini. Nah selanjutnya, nah di bait ketiga, nasongon dalian natolu janakon ni opui. Si paisa mai hali raja, si dua mai sidosi raja, siap dan namai datutuk raja. Ini bisa abang jelaskan ini bang, kira-kira apa maksudnya? Baik, jadi seperti kita sebutkan dalian natolu karena memang opung kita itu hanya tiga. Ya, anak dari si raja. Jadi biasanya tiga ini kan harus benar-benar hati-hati. Ya, kalau satu ini tidak mau tanggung jawab, maka yang dua ini harus cukup hati-hati lagi. Nah, kenapa saya tonjolkan seperti dalian itu? Agar sebenarnya ketiga keturunan ini sampai sekarang ini harus betul-betul manat, berhati-hati, berkomunikasi, menyampaikan sesuatu agar kita tetap bersatu dalam nama keluarga besar. Jadi songon dalian natolu, jadi seperti itu saya ibaratkan kita itu seperti dalian natolu. Jadi itu yang menginspirasi saya, kenapa saya masukkan hal itu menjadi sebuah hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat, khususnya marga Semarmata di mana. Itu di bait ketiganya. Oh, berarti bait ketiga ini menceritakan anaknya lah gitu bang ya, bahwa anak Semarmata itu ada tiga, yaitu yang pertama itu Wali Raja, yang kedua Dosi Raja, yang ketiga Datutuk Raja. Nah oke, selanjutnya yang bait keempat bang, apa sonari nunga mangarerak. Saya nggak tahu maksudnya apa ini yang mangarerak ini. Kami pinoperni opui di Tanah Karo ginting Sigaramata di Simalungun Saragi Semarmata. Nah tinggal di Bonapasogiti Imas Semarmata. Bagaimana nih bang? Jadi begini, tentu kita harus sempurnakan cerita ini, legenda kita ini, walaupun secara singkat di dalam syair lagu. Tentu kebetulan tanpa kita sadari bahwa keluarga besar Semarmata ini punya perkampungan yang cukup besar di tiga wilayah. Satu di kampung halaman kita di Pulau Samosir, satu di Simalungun, satu di Tanah Karo. Dan ini dialeknya berbeda, adatnya berbeda. Tentu memadukan ini harus kita buatkan satu cerita yang nyata, sehingga inilah menjadi sarana dan saluran buat ketiga ini ternyata adalah satu. Itu di pemikiran saya waktu itu, sehingga kita sebutkan di Simalungun
Saragi Simarmata, walaupun pada dasarnya mulai sampai ke tahun 80-an bahkan ke 90-an Simarmata yang ada di sana masih sedikit yang membuat dia marga Simarmata. Pasti Saragi S singkat. Nah, saya berharap dengan adanya panggilan dengan uraian syair lagu ini Saragi Simarmata akan membangkitkan semangatnya saudara kita yang ada di Simalungun bahwa dia tidak segan-segan lagi menyampaikan bahwa dia adalah Simarmata. Soal masalah identitas dia tetap Saragi itu harus kita hormati karena itu adalah sistem pemerintahan yang membuat itu. Ya, jadi sistem pemerintahan karena supaya gampang dulu dikuasai oleh Belanda, maka dibikin pengelompokan supaya diadu domba VOC-nya itu dilakukan itu. Tetapi kita adalah satu darah dan satu keturunan dan akhirnya mereka akan menelusuri itu dan terbukti setelah adanya lagu ini ada yang cukup keinginan besar dari keluarga kita dari Simalungun untuk mencari tahu Simarmata itu sesungguhnya. Dan puncaknya saya lihat dengan realisasi dari share lagu paragraf terakhir ini di Pesta Bolon cukup besar. Bahkan dari keluarga besar Simalungun menyumbangkan berapa ton truk untuk kita nikmati di Pesta Bolon saking keterpanggilan. Walaupun gondangnya atau adatnya pada saat itu mereka pakai dengan khas sekali. Jadi saya merasa bangga dan terharu. Ternyata bisa, baru saya akui lagu tidak pernah mengenal tempat, agama, kehidupan, rangkaian orang miskin, tapi lagu adalah penyambung, ya, penyambung aspirasi, penyambung lidah kita, penyambung rasa pada semua keluarga besar. Itu yang membuat saya satu pemikiran yang luar biasa dan saya terharu sekali. Itulah saya sampaikan waktu itu sama almarhum Bang Sarudin. Saya juga merasa bersalah kalau tidak saya berikan yang terbaik. Dan terbukti sampai hari ini, syair itu, apa yang saya jelaskan tadi, hampir tidak ada keluarga besar Simarmata yang mengkonfrontir itu ke saya atau mengatakan bahwa itu tidak benar. Sampai hari ini. Itu saya yakini bahwa apa yang saya tuangkan kata-katanya, uraiannya kepada Abang almarhum Sarudin Simarmata, ternyata itu sesuai dengan sejarah yang didapatkan oleh saudara-saudara saya Simarmata. Itu, Janet. Ya, kita ada dua paragraf lagi nih Bang. Ini yang kelima, Nah, yang kelima itu nasongon sada pardingotan bisa luna akka pinoparna dipajonjong sada tugu na balga jono dui tutau Simarmata sani satau matinau.